Setiap usaha pasti ada jalan, setiap jalan pasti bisa kita lalui. Selamat datang di Obiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Kembali bersama saya Gusti Ngurah Wirawiguna sebagai host pada siang hari ini. Oke. Pada kesempatan kali ini saya membawa lagi seorang siswa yang cantik sekali ini pada hari ini ya, seorang siswa sebagai narasumber yang akan mendampingi saya untuk berbincang-bincang hangat ya kayak kegiatan di sekolah. Oke. Ya, untuk narasumbernya siswa Dek bisa memperkenalkan diri mungkin? Baik, terima kasih Pak Wira. Terima kasih atas undangannya ke Obiso Podcast. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Ayu Aprilia Dewi, sering disapa Ayu. Saya salah satu siswa dari SMK Negeri 4 Negara. Saya ambil jurusan perhotelan. Oke, Adik ini bisa dipanggil Ayu ya? Boleh. Boleh dipanggil Ayu. Oke, Ayu ini dari jurusan perhotelan. Benar. Kalau saya boleh tahu kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 12. Kelas 12. Ya, bentar lagi tamat. Bentar lagi tamat. Bentar lagi ujian ya? Iya, benar. Iya, bentar lagi ujian juga. Oke. Nah, ujian yang mendekati ini kan adalah ujian praktek ya? Iya. Ujian praktek itu bisa dibilang dengan USK. USK ya. USK itu. Nah, dalam rangka menghadapi USK ini, kita kan tahu ya namanya perhotelan, USK-nya juga nggak kalah berat ya dari jurusan-jurusan lain. Benar. Ya, ada beberapa pos, ada segala macamnya. Iya. Nah, Pak mau tahu nih, kira-kira apa saja sih persiapannya di Ayu ini dalam menghadapi USK ini atau ujian praktek ini? Ya, silakan. Oke. Jadi untuk persiapan USK ini tentunya penting banget untuk persiapan dari sekarang ya Pak ya, karena nanti kita USK itu tidak akan dites oleh guru-guru yang biasa mengajar di sekolah. Kalau kata guru saya, kita akan dites oleh seorang asesor dari luar. Ya, pasti Itu. Jadi ada beberapa persiapan yang saya persiapkan. Jadi yang pertama tuh pastinya memantapkan materi yang udah diajarin sebelumnya sama guru-guru pembimbing. Biasanya setelah belajar tuh saya buat catatan khusus dengan gaya bahasa saya sendiri, biar mudah juga ngingetnya. Dengan buat catatan yang semenarik mungkin lah gitu. Setelah itu saya juga mempersiapkan diri bagaimana caranya agar saya bisa lebih pede, karena hal ini penting. Ya takutnya nanti biar bisa pede gitu depan asesor. Gitu ya, biar nggak blank nanti di depan asesor nanti ngeblank. Aduh. Benar. Ya. Selain itu juga saya berusaha untuk disiplin di sini dalam artian saya bisa berjanji pada diri sendiri bahwa saya bisa mengembangkan diri dan bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Harus belajar ya, apalagi mau dekat-dekat ujian. Benar. Harus belajar itu. Nah, kemudian kan tadi belajar secara mandiri atau apa, mungkin di sekolah ada kegiatan praktek enggak yang dilakukan? Ada dong pastinya. Ada. Oh, ada juga. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Iya, jadi di sekolah tuh pasti ada praktik gitu. Kadang-kadang dikasih materi dulu, baru setelah itu praktik bersama teman-teman di RPS perhotelan. Di labnya langsung ya. Iya. Dengan pengawasan guru juga ya? Tentunya. Oh, oke. Prakteknya macam-macam seperti apa prakteknya? Macam-macam, disesuaikan juga dengan SOP pastinya, Ya. standar operasional prosedurnya. Misalnya bagaimana SOP yang benar dan baik yang benar dalam membersihkan kamar tamu gitu misalnya. Bagaimana SOP yang baik dan benar dalam men-check-in-kan tamu gitu. Dibuat seolah-olah memang keadaan seperti di hotel ya. Iya. Ya, apalagi adik juga sudah pernah PKL, sudah tahu Sudah dong. pernah Sudah tahu PKL. situasinya juga Benar. Oke, sudah pernah banget, sudah tahu situasinya, tinggal mengulang sedikit-sedikit lagi ya, mungkin dalam rangka mengingatkan. Iya. Ya, dengan kondisi di tempat kerja dulu. Ya, lebih memantapkan aja. Dimantapkan lagi untuk persiapan ujian. Ke dunia kerja juga. Kan di praktek-prakteknya tuh ada banyak stase-stasenya atau part-partnya atau bagian-bagiannya nih. Nah, bagian-bagian tersebut kira-kira pas praktek itu di Ayunya ada enggak bagian yang menurut di Ayu menyenangkan dan menantang dok? Kira-kira bisa dijelaskan enggak menurut di Ayu? Ada. Hal yang paling menantang itu sebenarnya misalnya dialog percakapan gitu sih. Itu kan penting juga kan. Itu juga termasuk dalam SOP. Jadi saya berusaha bagaimana caranya saya bisa memahami materi tersebut. Itu yang membuat saya tertarik, karena menurut saya kunci belajar yang efektif itu adalah bagaimana cara kita bisa memahami atau mengerti materi yang kita mau pelajari. Jadi jangan hanya sekedar menghafal. Oh. Iya. Jadi cuman kalau dihafalnya enggak ini. Iya, harus cuma paham ya. sepintas lewat aja Sepintas jadinya. lewat, habis itu lupa lagi. Iya. Ya, setelah dihafal harus dipahami juga. Iya, Itu harus yang cukup dipahami. menantang ya. Benar. Yang paling senang kira-kira praktek di bagian mana nih ya? Jadi favoritnya?
Di bagian front office sih. Kenapa? Karena seneng aja gitu ngomong pakai bahasa Indonesia. Memang saya orangnya seneng ngobrol. Oh, memang speakingnya senangnya, memang senang speaking. Iya. That's good. Okay. Ya, tadi dia lihat tadi, Dek Ayu sudah menjelaskan ya beberapa persiapan, mulai dari prakteknya, ya sampai kamu menjelaskan tentang diri persiapan mental sendiri untuk menghadapi ya asesor-asesornya untuk ujian nanti, dan juga ya ada beberapa hal menarik yang kamu sukai dan yang cukup menantang mungkin ya. Benar. Ya, dan ujiannya kira-kira lagi lagi 2 bulan ya kira-kira. Hitungan bulan aja sih. Udah tinggal bentar. Tinggal bentar lagi ujian. Ya, harapkan kamu bisa menjalani ujian sampai selesai. Terima kasih. Oke ya, jadi itu saja untuk hari ini. Banyak informasi yang kita dapatkan dari narasumber dari jurusan perhotelan ya. Dari persiapan dilakukan oleh jurusan perhotelan dalam menghadapi ujian praktek atau UAS kayaknya. Oke, sudah cukup sekian Obiso Podcast kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang baik dari saya selaku host ataupun narasumber, mohon dimaafkan ya. Itu selamat siang dan Obiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Dadah.